Oke, halo, kenalin. Kano Joshi. Video pertama di catatan Wibu ngebahas tentang Boku no Hero Academia. Dan udah nyiapin, cuy, lanjut. Nyatat ya, jadi aku akan sedikit jelasin sambil baca. Dari yang pertama dulu, apa sih? Kayak pernah nggak sih denger tentang Boku no Hero Academia itu? Kayak shonen, anime shonen, berantem, pasti akan ada karakter utama, karakter pendamping, musuh, gelut, kalah, menang, kalah, ya kayak gitulah ya, mirip-mirip. Jadi aku akan jelasin sedikit sinopsisnya buat yang belum tahu. Adalah pemuda bernama Midoriya Izuku yang bercita-cita menjadi pahlawan tapi terlahir tidak memiliki pahlawan. Tidak memiliki kekuatan. Dia berjuang menjadi pahlawan meski dengan kekurangan dia. Tapi pada akhirnya, karena dia si karakter utama, akhirnya ya cerita berjalan dengan mulus. Sebelum itu mulai dulu dari secara singkat anime ini dulu gitu ya. Siapa yang ngebikin Boku no Hero Academia itu ya? Ya itu. Dia itu adalah garapan dari seorang komika atau mangaka bernama Kohei Horikoshi. Sedikit tentang Kohei Horikoshi Sensei ini, dia itu lahir tanggal 20 November 1986, lulusan Nagoya University of Art, sekolah art yang terkenal ya. Dan dia berasal dari prefektur Aichi. Sebelum dia memulai karirnya sebagai mangaka ya, dia pernah magang kayak asisten mangaka menjadi asisten mangaka lain. Dan ya, kita mulai dari sejarah komik dia dulu gitu kan. Jadi dulu tuh Kohei Horikoshi tuh pernah bikin 2 serial komik gitu teman-teman, dan udah tayang di Weekly Shonen Jump. Yang dimana yang pertama itu bernama Omagado Kizu, dan yang kedua itu Bariage. Si Omagado Kizu ini udah jalan 5 volume dari tahun 2010 sampai 2011. Dan si Bariage ini udah berjalan 2 volume di tahun 2012. Tapi sayangnya mereka karyanya di cancel. Ya kemungkinan sih karena kurang laku biasanya, atau peminatnya kurang banyak gitu. Dan setelah dia di cancel, si Kohei Horikoshi Sensei itu bingung gitu, kayak mau pakai apa gitu. Nah akhirnya dia tuh sempet ngelirik karyanya yang lama gitu. Dia pernah bikin komik one shot yang namanya My Hero di tahun 2008. Itu jauh sebelum dia ngerilis komik pertamanya yang ada di Shonen Jump. Kayak bisa dilihat banget karakter utamanya tuh mirip banget sama My Hero Academia, karena memang pondasi dasar inspirasinya dari situ. Akhirnya komik My Hero Academia itu terbit gitu di Weekly Shonen Jump pada tanggal 7 Juli 2014, yang dimana itu cukup sukses pada saat itu. Boom, jadi anime. Enggak. Jadi gimana sih Horikoshi Sensei itu mendapatkan inspirasi? Awalnya kan terinspirasi dari karya lamanya, itu dari pondasi dasarnya. Dia ini kayak kalian pasti udah tahu lah ya, udah kelihatan dari karakter, desain, terus kemampuannya gitu. Ya karena dia terinspirasi dari film Amerika banyak banget, contohnya tuh kayak ada Star Wars, Spider-Man, X-Men gitu, dan juga komik-komik shonen senior ya kan, kayak Naruto, Dragon Ball gitu kan, kayak ada rasa-rasa yang mirip. Terus dia mulai mengembangkan ceritanya itu ya di bulan Juli itu 2013. Tadi kan aku udah bilang bahwa publishannya di tahun 2014 ya. Jadi setahun setelah dia di cancel di tahun 2012, 2013-nya dibikin komik,
2014-nya komiknya terbit. Pantang menyerah coy. Lalu di tanggal 26 Januari 2015 itu ya, setahun setelah komiknya terbit di tahun 2014 tadi, ada Viz Media itu mengumumkan bahwa mereka secara resmi akan menerjemahkan komik Boku no Hero ke bahasa Inggris di tanggal 9 Februari gitu, kayak 10 hari, ada kayak hampir seminggu lebih gitu. Cepet banget, langsung ada translation Inggris supaya bisa lebih keluar lagi gitu, supaya bisa lebih dikenal lagi oleh khalayak umum gitu, nggak cuma di Jepang doang. Lalu di tahun 7 Agustus 2018 komiknya itu terjual kurang lebih 16 juta kopi. Wow, rame coy. Dan di tahun yang sama juga, di tahun 2018 itu, kali ini tuh tanggal 4 Desember ya, komiknya itu kejual reprintannya dari volume 1 sampai volume 20, 18 juta kopi. Lalu kemudian di tanggal 6 Desember 2019 diperkirakan 26 juta kopi. Kabar terakhir di 2022 ini komiknya tuh udah cukup terkenal ya, dan jangan tanya lagi, 65 juta salinan di seluruh dunia, kurang lebih segitu komiknya cuy. Bayangin kayak One Piece gitu berapa, Naruto berapa ya kan, komik-komik sekelas itu, Dragon Ball gitu, Hunter x Hunter. Kita masuk ke anime ya, kita masuk ke animenya. Animenya tuh diproduksi oleh Toho dan Bones. Ya udah famous, udah terkenal banget produksian mereka. Studio Bones juga menghasilkan anime-anime yang bagus ya kan. Dan untuk di season pertamanya sampai season 3 itu didirektori oleh Kenji Nagasaki. Season selanjutnya 4, 5, 6 itu Masahiro Mukai itu direkturnya ya. Jadi ada perbedaan direktur, tapi Masahiro itu masih ikut dalam maksudnya Kenji Nagasaki ini masih ikut dalam produksi yang 4, 5, 6 nya ya. Penulis skrip di animenya itu Yosuke Kuroda, dan karakter desainnya itu ada 2 orang, Yoshihiko Umakoshi dan Hitomi Odashima. Nama Jepang sekali, nama orang Jepang. Ya, kita berlanjut ke anime yang season 1. Season 1 itu komik dari chapter 1 sampai 21, rilis pada tanggal 3 April 2016, masih di era-eranya emas-emasnya anime, sampai tanggal 26 Juni 2016 gitu. Ya, sekitar hampir berapa bulan ya? April, Mei, Juni, 4 bulan semusim. Total episodenya 13 ya, maklum ya, 1 musim ya. Terus season 2 itu dari chapter 21 sampai chapter 70 ya. Jomplang banget ya, sebelumnya cuma 20 chapter karena ya 25 episode di season 2. Rilis tanggal 1 April 2017 dan ya episode terakhirnya rilis di tanggal 30 September 2017. Season 3 komik chapter 70 sampai 124 rilis tanggal 7 April 2018 sampai 29 September 2018. Ya kayak tinggal dikalikan aja, kalau 12-13 episode itu 4 bulan, berarti kalau 25 episode ya berarti 8 bulan segitulah kurang lebih. Season 4 komik chapternya itu dari 125 ke 193, hampir panjang nih, hampir 60 chapter. Terus dia rilis di tanggal 12 Oktober 2019 sampai 4 April 2020. Season 5 itu 2 tahun yang lalu hitungannya, dari chapter 194 sampai 258 kan. Dari tanggal 27 Maret 2021 sampai 25 September 2021. Season 6 nya ini yang kemarin baru selesai. Video ini direkam Januari, yang kemarin itu selesai Desember. Komiknya itu dari chapter 258 ya, kalau yang nanya-nanya terus penasaran itu 258 sampai chapter kemungkinan 300-an itu untuk sebelum dia final arc gitu ya. Dan dia juga memiliki 3 film. Film pertamanya itu adalah Two Heroes 2018, film keduanya itu Rising 2019, dan film ketiganya itu World Heroes Mission 2021 yang bajakannya lama. Ya,
Oke, dan juga tentu aja ada OVA-nya, Safe Rescue Training di tahun 2016, Training of the Dead 2017, Make It Do or Die Survival Training 2020, Hero Language Baseball, Hero League Baseball, kok language 2022, terakhir itu Love As You Are in Hell 2022, tahun lalu masih. Tentu aja movie-nya tuh ternyata ada OVA-nya movie-nya tuh. Movie All Might Rising 2019, dan yang kedua tuh Departure 2022. Sedikit ada tambahan kayak review gitu. Dari ini pribadi aja. Tidak ada pembahasan spoiler atau alur cerita. Dan ya, animasi sendiri. Yang pertama untuk grafis sendiri tuh mereka cukup konsisten ya untuk seriesnya. Dari 1 sampai 6 masih memberikan sesuatu yang menggairahkan, bagus, dan tetap konsisten kualitasnya. Keren banget. Toho, Bones, action yang memang harus musim deh, jangan series panjang gitu, nanti animasionen yang lainnya ya kesulitan di budget, tapi mereka cukup prepare dengan baik gitu. Untuk animasi grafisnya sih menurutku terbilang ya 8/10 lah ya, oke. Terus dari segi musik ya, untuk musiknya, background musiknya itu kental, bagus, dan ikonik banget. Pasti udah banyak denger yang lagu You Say Run gitu-gitu. Dan ya favoritku tuh emang juga salah satunya lagu back soundnya All For One. Itu lagu tiap dia nongol keluar tuh lagu. Opening endingnya itu legit banget loh. Mereka ini ngeproduksi opening ending gitu kayak semua musisinya tuh musisi yang mahal gitu. Bayangin aja 6 season semuanya terkenal semua gitu. Dari season 1-nya aku bacain kayak lagu opening pertama The Day dari Pornography itu juga terkenal, Pornography. Yang kedua itu ada Heroes, Brian the Sun. Di season 2 openingnya diisi oleh 2 orang. Yang pertama itu lagunya Peace Sign punya Kenshi Yonezu. Yang kedua itu ada Sorani Utayaba dari Amazarashi. Terkenal coy. Yang endingnya season 2 Dakara Hitorija Nai punya liter Glee Monster. Gimana bacanya itu? Literary Monster gitu ya mungkin. Terus untuk endingnya Date Atashino Hiro Lisa, famous juga. Ini season 3. Untuk openingnya ada Odd Future dari Overworld sama Make My Story dari Lenny Code Fiction. Kayaknya mahal ya. Terus ending di season 3 tuh ada 2 juga. Update dari Miwa itu ya Long Hope Masaki Suda. Mantap ya. Terus season 4 kita bahas langsung ke season 4. Openingnya tuh ada Polaris dari Blue In Count. Terus ada Star Maker dari Kanabun. Aduh, mahal. Sama endingnya season 4 itu tetap ada 2 juga ya. Karena dari season 2 sampai season 5 tuh 25 episode. Laku. Lanjut ke tadi season 4 ya. Untuk ending season 4 itu ada Kokai no Uta dari Sayuri. Famous cuy. Shot Baby dari Ryoko Shoku. Gimana bacanya? Tulisanku nggak ini. Yaitu terus season 5 itu ada Number One dari Dish ada Merry Go Round, Man with a Mission cuy. Terus untuk endingnya ada Footprint dari The Piggies dan Usojanai dari Soshi Sakiyama. Untuk season terakhir, bukan terakhir, season yang kemarin baru selesai part pertamanya itu ada openingnya tuh diisi oleh Super Beaver, judulnya Hitamuki. Terus endingnya tuh Sketch dari Kiro Akiyama. Untuk favoritku sendiri sih ya The Day yang ikonik season 1. Denger lagu The Day udah kayak Boku no Hero Academia. Ikonik, terlalu ikonik.
Midoriya Izuku. Tapi yang aku lebih suka di sini itu adalah autornya itu tidak menghilangkan lukanya, gitu. Luka-luka pertempurannya gitu. Jadi memberikan bekas yang cukup kuat gitu untuk aku pribadi. Kayak ngerasain kayak, oh ini bekas gelut nih lukanya gitu kan, kayak mantap gitu. Gak gampang lupa gitu, tiba-tiba lukanya hilang gitu kan, kayak kurang. Karakter sisanya tuh menurutku juga keren, dapat pengembangan yang cukup merata untuk karakternya, karena meskipun sebanyak itu mereka dapat pengembangan yang cukup signifikan juga, merata. Bahkan untuk karakter antagonisnya sendiri juga dapat gitu. Karakternya sih menurutku keren gitu, keren banget. Untuk ceritanya ya cukup memuaskan ya, terbilang memuaskan gitu, karena mereka udah ngebawain ceritanya tuh dengan baik, dengan jelas, kayak masih inti-intinya tuh kayak nggak tersembunyi gitu. Atau mungkin ada yang merasa ini gimana, sebenarnya tuh udah banyak terjawab gitu, tapi kayaknya dipisah, kayak ada beberapa OVA terpisah itu agak banyak, terus ada OVA buat film juga ada OVA-nya. Tapi kayaknya filmnya itu nggak terlalu mempengaruhi cerita utamanya lah, nggak canon kalau bahasanya. Lalu tuh apa ya, tiap seasonnya itu ya, dari season 1 sampai season 6 tuh menurutku ya pembuatannya rapi gitu. Mereka kayak gimana ngedelivernya, nggak yang ngejelimet gitu. Mungkin yang season 6 kemarin agak berbeda, yang season 5 kemarin agak berbeda di part 2 nya itu kayak nyoba alur yang main maju mundur gitu. Tapi menurutku tetap oke, masih nggak puyeng gitu loh untuk diikutin, kayak apa ini gitu. Terus kesimpulan lah ya, langsung kesimpulan aja lah ya, ini bukan anime yang jelek, bukan anime yang bagus banget, bukan. Yang semua anime shonen formulanya sama begitu, tapi yang membuatnya itu keren adalah karakteristiknya dia, karakteristiknya kuat gitu loh. Kayak anime shonen sih pasti kuat semua karakteristiknya, terutama kalau kita ngikutin ceritanya panjang banget, lebar gitu kan. Dan pada akhirnya kayak pertanyaannya gini, apakah ini asik gitu, oke gitu untuk diikutin, ceritanya masih enak gitu, masih nyaman aja. Kalau yang lebih suka membaca sih lebih asik, lebih have fun aja. Tadi udah aku spill chapter-chapternya di untuk season-seasonnya. Lalu kalau yang suka nonton aja karena bagus gitu, gak yang kayak wah banget, tapi masih terbilang bagus untuk anime shonen gitu. Kadang anime shonen kan gacha animasinya, kecuali kayak yang digarap-garap kayak studio-studio besar gitu, atau studio yang udah terkenal bikin garapannya bagus. Mungkin udah itu aja lah, ini video pertama, agak gugup mau ngeliat kamera juga susah, tapi semoga poin yang ingin ku sampaikan tuh jelas gitu ya. Kadang agak jelimet dikit gitu aku ngerasanya. Mungkin kalau ada mau tambah-tambahan bisa ditulis aja di bawah, diskusi juga bisa, kalau mau koreksi juga silakan, boleh. Dan ya itu aja lah ya, thank you.